Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sajidatus sa'adah Zulmalail a'izah Ubaidal bidayah Hayya bina mahwaduhu wa nasta'inuhu subhanahu wa ta'ala Hamdan bila ghayah wa madhan bila nihayah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Syukur alhamdulillah, monggo Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan banyak kenikmatan. Semoga kehadiran kita di pengajian ini mendapatkan hidayah, taufik dan barakahnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita panjatkan pula sholawat beriring salam untuk junjungan kita, untuk teladan kita, seorang revolusioner agung, seorang guru tanpa sertifikasi, seorang direktur tanpa dasi yang bertitel Rasulullah, bergelar Al-Amin, yang tiada lain tiada bukan adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sholawat kita berharap tercurah kepada kita syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya mohon maaf karena hanya memperbanyak 50 materi. Kalau ada yang kurang karena salah perhitungan, ternyata yang hadir hampir 500. Jadi banyak yang tidak kebagian. Monggo satu bisa untuk 10. Insya Allah di waktu yang singkat ini saya akan menyampaikan 4 ayat yang pernah saya sampaikan pada saat kegiatan Baitul Arqam pimpinan Muhammadiyah cabang Denpasar di gedung dakwah Muhammadiyah. Kita mulai dari ayat yang pertama, Quran surat Al-Imran, surat yang ketiga ayatnya 142. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Yang artinya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Ayat yang kedua, Quran surat An-Nisa, surat yang keempat ayatnya 95. La yastawil qa'iduna minal mu'minin ghairu ulil dharari wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajat.
orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik, yaitu surga, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar. 3 Quran Surat At-Taubah, surat ke-9 ayatnya 41. Infiru khifafa wabtiqullahu wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Dan yang keempat, Quran Surat Muhammad ayatnya 47. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkanmu kedudukanmu. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu, ini 4 ayat kalau kita cermati semuanya berkenaan dengan jihad. Hati-hati Bapak Ibu, seringkali jihad dimaknai sebagai perang. Tidak salah Bapak Ibu, tapi tidak lengkap. Ulama sepakat jihad ada banyak macamnya. Yang pertama perang, yang kedua melawan hawa nafsu, yang ketiga mendermakan hartanya, dan yang keempat menegakkan keadilan, menyampaikan kebenaran, menghapuskan kebatilan. Jadi 1:3 Bapak Ibu. Perang hanya 1 dari 4 macam jihad menurut jumhur ulama. Ayat tentang perang di Quran jumlahnya hanya 42. Sedangkan 3 macam jihad yang tadi jumlah ayatnya 355. 42 sama 355 banyak mana? 355. Artinya Allah memberikan informasi kepada Nabi kita untuk lebih banyak berdakwah dengan kesantunan, kasih sayang, kedamaian, ketentraman daripada dengan perang. Kalaupun dengan perang itu kalau terpaksa sudah diserang musuh baru melawan untuk mempertahankan diri. Nabi juga melakukan. Bahkan ketika perang pun Nabi tetap berdakwah, tidak henti-hentinya. Ketika berhadapan dengan lawan mesti berdakwah dulu, tidak langsung perang. Ketika Nabi melakukan perang yang kecil-kecil, Syria atau Syariah, itu pun terpaksa Bapak Ibu, karena kondisi dakwah di Mekah sudah tidak kondusif. Nabi dan para sahabat diusir-usir, hartanya disita, dirampas. Lalu bagaimana cara berdakwahnya? Hijrah dulu. Dan saat hijrah inilah pelan-pelan, sedikit demi sedikit Nabi menyusun kekuatan dan masih punya hak untuk mengambil lagi hartanya.
harta para sahabat juga. Maka setiap ada orang-orang Mekah yang berdakwah ke negeri Syam, pasti melewati Madinah, dihajar oleh Nabi. Nabi pun tidak langsung perang, menawarkan dua hal: kembalikan hartaku atau baca syahadat. Itu Nabi Pak. Gua langsung tembak budil pakai gas air mata, tidak. Dakwai dulu, baca syahadat atau kembalikan hartanya. Kalau tidak mau, baru perang. Karena tidak mau, karena Nabi masih punya merasa hak harta yang dulu ditinggalkan di Mekah dirampas. Itu perang Syria atau Syariah yang kecil-kecil. Di peperangan besar juga begitu. Perang Badar, Nabi tidak menghendaki perang. Nabi hanya ingin seperti biasanya menghadang pedagang-pedagang Mekah yang banyak membawa harta dijual ke negeri Syam. Konon 3.000 onta itu milik orang-orang kaya, Abu Sufyan, Abu Jahal, kemudian yang satu lagi Tufail, Umayyah bin Khalaf. Dan satu lagi yang dibawa Abu Lahab, ini hartanya ya Nabi Muhammad, ya para sahabat, yang dirampas dijual ke Syam. Ini urinya Abu Lahab di sini Bapak Ibu. Beda nggih dengan Abu Jahal. Jadi tidak sama. Ini Abu Lahab. Urik sama Abu Jahal saja, Abu Lahab urik. Ketika perang Badar itu tidak ikut Pak. Harapannya biar nanti tokoh-tokoh Mekah mati, dia jadi pimpinan Mekah. Urik itu nggak mau perang, itu Abu Lahab. Tapi matinya juga tragis tuh. Matinya tragis Abu Lahab. Sama dengan Abu Jahal, cuma Abu Jahal matinya di peperangan, Abu Lahab matinya setelah perang Badar. Tidak ikut perang, akhirnya mati juga. Jadi cerita ringkasnya ketika ada kabar 70 tokoh pemimpin orang-orang Mekah mati di perang Badar, termasuk Abu Lahab, termasuk Umayyah bin Khalaf. Itu kaget, gak mungkin, masa kalah. Tapi itu diceritakan ramai, banyak, beritanya menyebar, dikiranya hoax. Nah, orang yang sedang cerita itu kebetulan budaknya, istrinya Abu Jahal. Paham ya? Abu Jahal punya istri, istrinya punya budak. Cerita tentang kemenangan Islam. Abu Lahab sedang berkunjung nengok istrinya, iparnya berarti istrinya Abu Jahal. Dengar cerita itu, benar enggak? Tidak konfirmasi, pembantunya, budanya langsung dipukuli. Nah, majikannya, istrinya Abu Jahal kan enggak terima, itu pembantu saya, itu budak saya kok dipukuli. Gantian dari belakang dengan kayu dipukul ke lehernya Abu Lahab, jatuh dan terluka. Lukanya kritis, kronis, boten mari-mari, nanti busuk Pak, nanti bau menjala. Akhirnya hanya di dalam kamar, tidak bisa keluar, dan dari luar dilempari batu sama istrinya dan anaknya. Itu Abu Lahab. Jadi meninggalnya justru oleh istrinya sendiri dan anaknya sendiri. Dianggap penyakitnya menular, dilempari batu sampai batunya menutupi kamarnya sampai meninggal. Itu Abu Lahab. Nah, kalau Abu Jahal matinya di peperangan. Banyak yang mengabarkan karena berkat dua pemuda kakak beradik, yang satu berusia 17 tahun, yang satu lagi 16 tahun, secara bersamaan menyergap Abu Jahal yang dikelilingi oleh staf-staf ahli itu. Ada 20 ada ya. Tapi dua pemuda ini menerjang di peperangan, membabat kakinya, kena pahanya satu, terluka parah. Yang kakaknya jatuh, terluka, tangannya patah satu, tapi belum patah, masih bergelantungan, ada
tergantung-gantung dengan kulitnya. Akhirnya dengan tangan kirinya, tangan kanan digubet kalau bahasa kita. Akhirnya meninggal juga. Adiknya langsung meninggal. Jadi dua pemuda ini syahid di medan Badar. Tapi sangat berpengaruh kepada Abu Jahal karena lukanya parah, jatuh dari kuda, tidak bisa ikut berperang, merangkak sembunyi di batu-batu sampai perang selesai. Ketika pasukan Muslim membereskan pedang-pedang yang jatuh, panah dan sebagainya, ketemu Abu Jahal dan yang menemukan pembantunya, budaknya Bilal bin Rabah. Wah, ini kesempatan balas dendam. Dulu Bilal disiksa, ditindih dengan batu, dicambuki, dijemur di padang pasir. Sekarang majikannya ketemu, udah habis itu. Tapi dibantu dengan Abdul Mut'in, namanya sama dengan Menteri Agama itu. Di riwayat lain dipotong lehernya Abu Jahal. Dan kelanjutannya 70 tokoh Mekah kafir dimasukkan ke dalam sumur. Itu pun Nabi selalu menawarkan baca syahadat selamat. Tapi sudah terlanjur malu dan gengsi, mendingan milih meninggalnya. Itulah orang yang bodoh, malah milih meninggalnya daripada milih selamat. Dan Allah berikan mukjizat, Nabi bisa berbincang-bincang dengan Abu Jahal ketika di dalam sumur sudah meninggal. Itu mukjizat Allah, merasakan hasilnya seperti itu. Nah, di kancah peperangan ini Bapak Ibu, Nabi selalu mendakwakan dulu. Dan di ayat-ayat yang kita baca tadi Bapak Ibu tentang jihad, ini ada yang menarik. Misalnya yang pertama, ada kalimat sabar. Ini kan sindiran buat kita Bapak Ibu. Sindiran buat kita. Allah menyindir kepada hambanya, apakah kamu mengira akan masuk surga? Kita seringkali sudah berangan-angan gitu, ya tidak apa-apa, berharap juga boleh masuk surga. Tapi Allah nyindir, apakah akan masuk surga? Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad. Jadi sepertinya ini syarat Bapak Ibu, syarat masuk surga adalah berjihad. Dan jihadnya harus diiringi dengan kesabaran. Maka kalau kita boleh menawar dari 4 macam jihad tadi, ya yang ada di negara kita sebenarnya cuma 3. Yang perang nggak ada Pak ya, yang perang sudah nggak ada. Yang ada di Israel. Kalau mau jihad di sana, jihad yang benar-benar perang. Kita, kalau jihad sendiri dari kata mujtahidun, jahidun, sungguh-sungguh. Jadi secara umum jihad dapat dimaknai melakukan segala amal perbuatan dengan sungguh-sungguh, serius, tidak bergurau, tidak bercanda, dengan perencanaan, menggunakan target dan strategi. Itu namanya jihad, apapun amalnya. Seperti saya katakan tadi, ulama sepakat ada 4. Yang satu perang ya. Dan yang ketiga ini menahan hawa nafsu, mendermakan hartanya, dan satu lagi banyak ini, menegakkan keadilan, amal ma'ruf, nahi mungkar. Semuanya harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan dilandasi dengan kesabaran. Kalau saya tambahkan, Allah juga sebutkan di dalam Quran surat Al-Asr, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia dalam kerugian kalau tidak mau berjihad. Maka berjihadlah agar tidak rugi. Berarti sungguh-sungguh di dalam illal ladzina amanu, di dalam beriman, wa amilus sholihat, di dalam beramal soleh, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, di dalam berdakwah, menyampaikan kebenarannya dengan kebenaran,
dan menyampaikan kebenarannya dengan kesabaran. Yang disampaikan benar, menyampaikannya juga benar. Yang disampaikan benar, menyampaikannya juga harus sabar. Kalau yang disampaikan kebenaran, menyampaikannya salah, fatal Bapak Ibu. Jihad tadi menyampaikannya harus dengan kesabaran, ketekunan, kedamaian, ketentraman. Insya Allah berhasil. Tapi kalau belum apa-apa sudah menghina, menghujat, memarahi, ngunai-ngunai yang baru saja kita dengar ya. Siapapun yang menyampaikannya pasti gagal. Nabi saja tidak pernah menghina. Nabi sekali mengucapkan kata-kata yang menurut kita kasar itu hanya ketika menghakimi Bani Quraidah. Karena sangat keterlaluan Bapak Ibu. Di perang Khandaq coba Bu, Nabi di Madinah digempur oleh pasukan koalisi. Kalau bahasa kita King Plus, pasukan gabungan seluruh Jazirah Arabia bergabung menjadi satu, menjadi pasukan koalisi atau pasukan Ahzab, jumlahnya 10.000, sepakat menghancurkan Madinah yang waktu itu Nabi hanya siap dengan 3.000 pasukan. Itu saja meradani Pak, karena banyak orang-orang munafik yang tidak tahan, tidak sabar dengan menggunakan strategi perang, menggali parit sedalam 5 meter, lebarnya 7 meter, panjangnya 5 kilometer. Jadi 1 meter digarap oleh 10 orang, ngebut, ngejar target, selak perang, selak datang. Jadi kayak bangun ikan ngebut di tekan. Kalau ini kan nyampe 10 orang menggarap 1 meter parit, dalamnya 5 meter, lebarnya 7 meter, panjangnya 5 kilometer. Selesai. Tapi banyak yang nggak sabar juga, terutama menahan lapar. Ono sing goyo Pak, pamer karo Nabi, "Ya Rasul, saya 2 hari belum makan, lihat perutnya enggak ya? Saya 1 hari ya Rasul, belum makan, nggak bisa gali terus." Nabi nggak jawab. Nabi cuma buka baju. Begitu baju dibuka, ternyata di perutnya Nabi ada 3 batu. Artinya apa? Aku ya telung dino mangan. Itu jawaban Nabi. Enggak banyak berkata, cuma menunjukkan waktu telung dino mangan baru 2 hari sambat. Tapi ya itu meradani Bapak Ibu. Akhirnya sampai tinggal 300 Bapak. 3.000 sampai tinggal 300 harus membendung pasukan koalisi sejumlah 10.000. Yang dari luar Pak, itu gabungan Mekah, Jazirah Arabia, Yahudi, Bani Qainuqa, dan Bani satu lagi, Bani apa itu? Bani Nadir. Di dalam Madinah ada Yahudi, Bani Quraidah, jumlahnya 1.000 Pak. Itu sudah janji setia kepada Nabi, akan membela, melindungi Madinah, tapi berkhianat Pak. Berkhianat. Apa amanat Nabi? Menjaga benteng yang ada di belakang, yang isinya para wanita, istri Nabi dan istri para sahabat, anak-anak, hewan, makanan, sandang, pangan, logistik. Bentengnya besar Pak, proyek debu kalah itu. Kalah proyek debu. Disuruh jaga itu, tapi berkhianat. Gara-gara diiming-imingi bansos itu sama pasukan koalisi. Ini ada bansos, kamu berkhianat saja. Muhammad pastikan, Islam pastikan, enggak bakalan menang. 300 lawan 10.000 enggak mungkin menang. Nah, Quraidah sangat yakin itu Pak. Maka dilepas
kesepakatannya dengan Nabi Muhammad yang sudah ditulis di kulit ontak dibakar itu, dan diketahui oleh dua sahabat Nabi yang namanya sama-sama As'ad, melihat sendiri di saat waktu maghrib. Kemudian menyampaikan kepada Nabi, ya Nabi, kita kritis. Bani Quraidah yang kita percaya ternyata berkhianat. Apa kata Nabi? Allahu Akbar. Nabi malah takbir. Sahabat kaget, ya Rasul, ini kabar buruk kok malah takbir? Kata Nabi, kemenangan sudah dekat. Bagaimana mungkin ya Nabi, musuh 10.000 dari luar, di dalam 1.000, 11.000, kita cuma 300. Kata Nabi, kemenangan sudah dekat. Jadi dalam kondisi kritis Allah pasti memberikan kemenangan. Kuncinya sabar. Ternyata betul Bapak Ibu. Hanya karena ulah seorang wanita yang menjaga benteng Bani Quraidah, yang menghempaskan bahkan mematahkan kepala pimpinan penjaga benteng, pasukan-pasukan takut semua. Nggak mungkin ini benteng wanita semua. Nyatanya pimpinan kita kepalanya lepas itu, dipenggal sama seorang wanita, seseorang yang tidak kelihatan. Jadi sama-sama itu di saat malam hari. Pasti banyak pasukan. Akhirnya perjanjian Bani Quraidah dengan koalisi bingung ini, renggang lagi, jadinya Quraidah khawatir kalau nanti koalisi masuk, nggak kebagian hartanya, nggak kebagian wanitanya. Akhirnya kesepakatan mereka juga bubar. Itu yang mengatur Allah, dan tidak bisa membendung. Maksud saya tidak bisa menghancurkan Madinah. Allah berikan keselamatan di jihad perang Khandaq ini karena kesabaran. Sebaliknya Bapak Ibu, ketika orang tidak sabar, Allah cabut kemenangannya. Bahkan kemenangan yang sudah dijanjikan pun dicabut. Contohnya di perang Uhud Bapak Ibu. Allah janjikan itu kemenangan yang lebih dahsyat daripada di perang Badar. Kalau di perang Badar Allah kirimkan pasukan-pasukan yang tidak kelihatan, junudan lam tarawnaha, malaikat ikut berperang. Di perang Uhud Allah juga kirim malaikat yang jumlahnya 3 kalinya Pak. Jadi di perang Uhud pasukan Muslim yang dipimpin Nabi 1.000, pasukan kafir 3.000. Allah kirimkan malaikat 3 kali jumlah pasukan Muslim, berarti kan 3.000. Tidak hanya itu, Nabi juga pesan atas informasi yang Allah berikan. Kalau kamu sabar, Allah kirimkan malaikat lagi, malaikat pemburu. Jadi ada malaikat biasa, ada malaikat pemburu, Pak. Ini luar biasa nih malaikat ini. Dan ini malaikat yang pernah diceritakan oleh malaikat Rofail. Jadi malaikat Rofail cerita tentang malaikat-malaikat yang lain kepada Nabi Khidir. Nanti nih kalau ada waktunya, kalau sempat. Ini singgung dulu perang Uhud yang banyak orang berpendapat pasukan Nabi kalah di fase kedua karena tidak sabar. Tidak sabarnya di mana? Nabi berpesan pasukan panah sejumlah 50 siap sedia di gunung sebelah kiri untuk mengintai gerak-gerik musuh, terutama musuh yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Itu punya pasukan panah 200 Pak. Pasukan panah Nabi hanya 50, dipimpin oleh Abdullah bin Zubair, anaknya Zubair, namanya Abdullah. Itu memimpin pasukan panah. Ahli Pak, satu busur bisa diisi 5 panah, 4 sampai 5. Jadi satu busur itu isi 4 panah. Dan ketika dilepas tidak ada yang sia-sia, langsung mengenai 4 musuh.
Jadi kalau 50 kali 4 berapa Pak? 200 pas habis itu pasukan Khalid bin Walid. Khalid bin Walid tahu, maka sembunyi di semak-semak tidak keluar, menunggu saat yang tepat. Nabi sudah pesan kepada pasukan panah, jangan turun. Kalau nanti kami menang jangan turun, kalau kalah juga jangan turun. Nah di fase pertama menang itu Pak, menang itu pasukan kafir kocar kacir. Terus pasukan muslim mulai mengambil harta rampasannya yang ketinggalan, panah ketinggalan, kuda ketinggalan. Nah yang pasukan panah nggak sabar, khawatir nggak kebagian Pak, khawatir orang komandan itu loh. Padahal belum selesai, baru dihitung suaranya, baru kingkon ini loh. Udah rebutan dulu, turun. Ada sih yang menasihati jangan turun, ini amanat Nabi. Turun Pak, tinggal 6 yang di atas. Nah ketika 44 turun, Khalid bin Walid tahu, lalu membuat manuver. Serangan balik dari belakang, naik bukit, 6 sama 200 ya kalah. Hancur semua. Di fase kedua, pasukan Nabi dinyatakan kalah karena tidak sabar. Umatnya yang tidak sabar, Pak, nabinya sabar. Allah janji memberikan kemenangan, tapi bisa dicabut, Pak. Maka bisa jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita sudah dijanjikan Allah, Pak, tapi kan bisa kalah karena mungkin, nah itu karena kurang sabar, tergesa-gesa dan sebagainya. Allah cabut kembali nggak jadi menang atau ditunda kemenangannya. Nah setelah sadar, tahu kesalahannya, bertobat, baru Allah berikan kemenangan. Contohnya di perang Uhud, Allah berikan kemenangan pada fase yang ketiga. Tapi tidak gampang Bu, sulit itu. Fase ketiga sulit, walaupun tidak jadi perang, tapi sulit Bu. Sulitnya di mana? Coba lihat Bapak Ibu. Ketika pasukan sisa-sisanya, yang korbannya kan banyak dari Muslim, berdarah-darah, ada yang tangan kanannya lepas, ada yang tangan kirinya tiada, kaki kanannya habis. Itu Allah turunkan perintah Pak. Kebetulan saatnya adzan subuh, semuanya wajib ke masjid berjamaah. Coba dalam kondisi berdarah-darah, ada yang diperban. Kalau panjenengan baca tafsirnya Bapak Ibu luar biasa. Ada kakak beradik, kakaknya nggak punya kaki kanan, adiknya nggak punya kaki kiri. Nanti surung-surungan dengan satu kakinya Pak, dari rumah sampai ke masjid itu jamaah subuh Pak. Jadi kalau kita berharap masuk surga, kayaknya Gusti Allah guyu deh. Ini kan ayatnya, jangan harap masuk surga kalau belum berjihad. Nah yang nggak punya kaki saja punya kewajiban jamaah subuh, apalagi yang kakinya sempurna, baru gerimis saja dan ya adem ya. Jadi kayaknya ya mungkin malaikat nungguin apa ini jalur surga. Kalau lihat perang Uhud, wah luar biasa itu. Itu belum selesai Bu. Begitu sholat selesai ada perintah lanjutkan perang. Wah ngeri toh Pak. Tidak ada tambahan bala tentara, nggak ada bantuan, hanya sisa-sisa, suruh maju perang itu, teruskan lanjutkan. Tapi efek positifnya besar Bapak Ibu. Setiap perjalanan ketemu pedagang yang hendak kembali ke Mekah, Nabi mesti pesan, sampaikan kepada Abu Sufyan, saya tunggu di Hamrat Azad. Hamrat Azad Pak, itu padang gurun pasir yang ganas. Pasirnya nyedot itu Pak, warnanya merah, maka disebut Hamrat Asad. Nabi bilang, saya tunggu Abu Sufyan di Hamrat Asad. Artinya apa? Lanjutkan perangnya. Itu disampaikan kepada orang yang lewat, para pedagang mau ke Mekah sampaikan. Jadi Nabi sampai di Hamrat Asad, orang-orang Mekah yang dipimpin Abu Sufyan bingung, kok bisa? Kan pasukannya tinggal dikit. Masa nggak ada tambahan bala tentara, berdarah-darah lagi, ini nggak mungkin ini. Abu Sufyan juga ragu. Tapi kalau mungkin, mereka sudah siap mati Pak. Pasukan Nabi kan jihad itu. Jadi takut juga. Sampai 3 hari akhirnya nggak datang Pak. Nabi menunggu
dia berasa 3 hari nggak datang itu pasukan Mekah. Akhirnya seantero penjuru Jazirah Arabia menyatakan perang Uhud dimenangkan oleh pasukan Muslim, walaupun tidak perang. Jadi ini kayak hiburan dari Allah. Tidak cuma itu Pak, sampai kembali ke rumah yang pada sakit tadi Pak berdarah-darah sembuh semua itu Pak. Ini kan keajaiban mukjizat itu. Luar biasa ini. Jadi mengembalikan kepada spirit yang sempurna itu dibutuhkan kesabaran. Kalau sudah sabar Allah baru diberikan kemenangan, dan kemenangannya berupa mukjizat. Siapa tahu Bapak Ibu, siapa tahu ya, kita juga lagi mencoba ini. Siapa tahu dengan kita rajin berjamaah, terutama sholat subuh, kita bisa sembuh dari berbagai macam penyakit yang dokter tidak bisa menyembuhkan. Tunggu saja Bapak Ibu, berharap saja. Siapa tahu kan kita sudah nggak mungkin ada perang sepertinya ini, mudah-mudahan nggak ada perang. Tapi jihad yang 3 ini yang bisa kita lakukan, terutama berjamaah subuh. Ini nggak usah ngerasain temen Bapak Ibu nih, pokoknya jamaah, betul saya boleh. Karena masjid di Karangwaru ada yang nonton 8. Pokoknya jamaah orang Karangwaru tuh, nonton yang Ma'al Mujahidin, nonton Ashabina, nonton Istiqomah, ada Baitur Rahman, Baitur Rahim, Baitur Ihsan, atau apa? Itu rasa jamaah, kan masjidnya banyak. Kan ada yang kata seperti itu. Ya kalau cuma menyapa tidak apa-apa, tapi tidak usah ngerasa. Kadang di dalam kebanggaan kita ada godaan untuk berbuat sombong. Nah itu tidak boleh. Tidak boleh nanti menggugurkan amalan kita. Ketika kita merasa pandai, merasa lebih di hadapan orang lain, Allah jatuhkan. Bisa saat itu juga, bisa di kemudian hari. Dan itu nyata-nyata tampak di hadapan kita. Akhir-akhir ini banyak kasus yang Allah jatuhkan karena orang-orang yang sombong. Nah kembali ke jihad Bapak Ibu, yang harus dilandasi dengan kesabaran. Maka amal apapun selain perang, kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, itu masuk dalam kategori jihad. Seperti yang sering saya sampaikan kepada anak-anak saya, murid-murid saya, sekolah itu pun jihad, belajar juga jihad. Tapi kalau sekolahnya benar-benar sekolah, sungguh-sungguh, tidak main-main. Monggo Bapak Ibu disampaikan kepada putra-putri panjenengan. Saya tidak tahu apakah saya mengajar putra-putri jenengan atau tidak. Yang pasti ketika saya mengajar, saya sampaikan ini kepada anak-anak untuk sungguh-sungguh di dalam belajar dan sekolah, tidak main-main. Kadang main-main Pak, dolanan HP. Jam pertama belum mulai, anak-anak sudah di kantin. Ngapain di kantin? Belum sarapan Pak? Oh ya wes. Nah kalau sarapan dulu sekolahnya terlambat, kalau terlambat kena hukuman. Jadi mending orang sarapan, masuk sekolah dulu, sebelum masuk ke kantin dulu, kurang banget kantinnya. Wes kalau kota maafin. Telak sedikit bukan apa-apa. Tapi begitu tadarus Pak, nah ini banyak yang tidak tadarus. Mungkin di sekolah lain juga begitu. Padahal tadarus Pak, jangan membaca. Yang mendengarkan saja hukumnya wajib. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Quran, fastami'u, maka dengarkan. Ini di dalam bahasa Arab, ayat ini mengandung fi'il amar. Fi'il amar artinya fi'il perintah, jadi hukumnya wajib. Kalau dilanggar, fatal. Fastami'u, dengarkanlah. Kalau yang mendengarkan, la'allakum turhamun, akan mendapatkan rahmat. Rahmat itu petunjuk, bimbingan Bu. Kita itu butuh petunjuk, butuh bimbingan. Jadi kalau nggak ada bimbingan, nggak ada petunjuk, kita jalan kemana? Seperti layang-layang yang putus benangnya tanpa arah dan makna. Seperti buih di lautan, dihempaskan oleh ombak,
tanpa punya makna dan arti. Kalau tidak ada petunjuk, maka kita butuh Quran, minimal mendengarkan ketika dibacakan. Ini yang sering saya sampaikan kepada murid-murid saya, sering tidak menghiraukan ketika ada tadarus. Bahkan saya minta berbuat adil, jujur. Di mana kita yang ada di sekolah Bapak Ibu, kan tiap hari pasti mendengarkan lagu Indonesia Raya. Begitu khidmat, taat, tertib, yang lari langsung berhenti, yang jalan langsung berhenti, yang sudah makan langsung berhenti, yang duduk langsung berdiri, hanya untuk mendengarkan lagu Indonesia Raya. Gak adil kalau ketika ayat-ayat Allah dilantungkan kita sibuk sendiri. Ini sering saya sampaikan. Jadi gak mungkin kita dapat rahmat kalau mengabaikan ayat-ayat Allah. Nah, ketika kita mengabaikannya tidak dapat rahmat, bagaimana mungkin kalau anak-anak kita cerdas, anak-anak kita pandai? Jadi logikanya begitu. Nah, kalau anak-anak kita tidak pandai, bagaimana dengan negara kita? Urut-urutnya kan begitu cara berpikirnya. Dan ini juga perlu kesabaran. Mendengarkan Quran itu butuh kesabaran, Pak. Kalau nggak sabar itu cuma dua, gelisah atau ngantuk. Cuma dua itu aja, nggak ada yang lain. Hukumnya sama dengan mendengarkan adzan. Jadi kalau kita dengar adzan Bapak Ibu, yang utama pertama itu menyimak dan menjawab sampai selesai. Nah, baru bergegas, siap-siap. Jangan diabaikan dulu. Ibarat HP nyala, tangkap dulu. Setelah mati nanti ditanggapi dulu. Kan ada jawaban-jawaban ketika ada didengar. Itu juga butuh kesabaran. Nah, di dalam jihad yang bukan perang ya, jihad kasih sayang itu juga butuh kesabaran dan butuh kesungguhan. Pahalanya sama Bapak Ibu. Kalau meninggal di medan juang syahid, meninggal di medan kerja, kalau sungguh-sungguh juga syahid. Maka kita sering mendengar ya, sampai sakit perut saja termasuk mati syahid, melahirkan mati syahid, diserang penyakit COVID mati syahid, kena kolera mati syahid. Itu ada syaratnya. Yang pertama Muslim jelas ya. Kalau bukan Muslim beda lagi istilahnya. Menurut konteks agama kita namanya syahid. Jadi matinya mati syahid. Tapi kalau tidak, ya bukan mati syahid, mati sangit. Sampai kadang saya bilang anak-anak, leh, kowe nek sungguh-sungguh sekolah, misalnya nih, kowe kesetrum nang kelas, mati syahid. Tapi kalau sungguh-sungguh tidak bercanda. Tapi kalau bercanda ya tidak serius, tidak sungguh-sungguh, bukan mati syahid. Nah, di sini banyak dibutuhkan kecerdasan Bapak Ibu. Dulu Nabi sering membuat momen yang sahabat cerdas. Tidak banyak Bapak Ibu, hanya sahabat yang cerdas saja yang mampu memetik buahnya surga. Misalnya sahabat Nabi bernama Hanzalah. Hanzalah ini Bapak Ibu, itu pengantin baru Pak. Ijab di malam hari, kesel, jadi tidak langsung berhubungan, langsung turun, tamunya banyak. Berhubungannya pagi Pak, setelah sholat subuh baru berhubungan dengan istrinya. Ketika berhubungan ada panggilan jihad, jihad Mekah, Madinah diserang Mekah, diserang kafir, jihad perang. Hanzalah ini sedang berhubungan Pak, langsung ditinggal istrinya Pak. Wonten mereka ruangan lagi berhubungan subuh ada terus sekali. Adanya api loh ini, adanya batu hijau, tinggal baru. Ini perang, langsung ditinggal. Menghadapi ya Nabi, mana yang harus aku hadapi? Kata Nabi, itu musuh. Kamu masuk ke sana surga. Kata Hanzalah, cuma segitu Nabi. Coba Pak, musuh jumlahnya 1000, Nabi hanya punya 300
Perang selesai, sahabat diminta cari Hanzalah, mana jenazahnya? Ternyata jenazahnya basah kuyup, Pak. Padahal nggak ada hujan, tapi basah kuyup. Lalu Nabi mengatakan, wahai para sahabat, inilah orang yang cerdas. Hari ini, saat ini Hanzalah sedang dimandikan oleh malaikat. Mandi junub yang mandikan malaikat. Maka Hanzalah bergelar Husakul Malaikat, orang yang dimandikan malaikat. Dipun kesombatan itu si malaikat. Wedi. Ati mong itu tahu mungkin lupa hati lupa. Ya nggak apa-apa sih dimandikan tetangganya nih, tapi syariatnya itu sesedikit mungkin, tidak banyak-banyak. Saya pernah lewat di Bantul itu ada jenazah dimandikan, ya Allah banyak sekali yang mandikan. Kebetulan jalan yang saya lewati tinggi, itu jenazahnya di bawah, jadi bisa lihat. Dan saya berhenti Pak, sengaja itu di lorong Rombolo itu, pakai tenda biru angkringan itu, dungan di sini kalau yang megang tenda biru itu berapa itu? 10, yang mandikan 10. Itu guyon Pak. Guyon itu boten nganggo di basuh atau di alus-alus digurujuk ambar. Ampun Pak, ada yang salah Pak. Jadi orang wong tua niku malah dolanan. Kok semati wis ngadeg ya. Nanti guyon iki Pak. Wah, ini enggak boleh gitu. Ning nek kula ngandani kok dikeroyok to, mung lewat to. Terus sak kampung kula mau meneng malah dolanan. Itu enggak boleh Bapak begitu. Sultan Ottoman, kalau jenengan pernah lihat filmnya, itu memandikan sendiri anaknya. Dia sendirian berdua di kamar mandi memandikan anaknya meninggal. Anaknya kan 3 meninggal semua. Yang mandikan bapaknya sendiri, ada orang lain. Nah, monggo Bapak Ibu mandi bapak penonton saya ngabisin jenengan dan sebaliknya. Kalau takut nggak bisa ya monggo bisa dititipkan di Husnul Khotimah PKU. Niki bukan promosi loh nih. Sana syar'i, insya Allah. Jenazah perempuan, petugasnya perempuan, jenazah pria, petugasnya pria. Dan keluarga boleh masuk. Saya dulu dipanggil Bapak, monggo dibantu miringkan, membopong. Dua-duanya lengkap. Sesedikit mungkin, hanya keluarganya. Nah, itu juga butuh jihad Pak. Itu termasuk jihad. Pokoknya jihad itu di segala aspek seperti itu. Dibutuhkan kecerdasan. Pahala yang terbesar adalah surga. Seperti Hanzalah ini mendapat buahnya surga. Abu Qatadah Bapak Ibu, di perang Badar tadi kena panah nyasar. Biasanya peluru nyasar, ini panah nyasar. Sampai matanya lepas. Bergantung-gantung. Hanya dengan satu kulit sayatan tipis itu udah putus ini. Dipegangi matanya. Lalu duduk, berhenti perang. Sahabat yang lewat mencoba memotivasi. Ya Abu Qatadah, lanjutkan perangnya. Kamu kan tadi berjanji mau jihad. Kenapa duduk-duduk? Surga sudah di depan. Ayo kita mati syahid. Itu sahabat memotivasi seperti itu. Abu Qatadah mencoba pakai cara lain. Tolong bawa aku ke tenda Nabi. Lalu dipapah, dibawa ke tenda Nabi. Dari jauh Nabi udah lihat Pak. Nabi lihat Abu Qatadah menutupi matanya, megang. Nabi malah senyum, tertawa. Kalau kita kan ngece. Sampai di depan Nabi, Nabi berkata, ya Abu Qatadah, aku bisa saja menyembuhkan matamu. Tapi kalau kamu mau sabar dengan kondisi seperti itu, tidak punya mata, kamu pasti masuk surga. Tak jamin masuk surga. Tapi kalau matamu aku sembuhkan, tidak ada jaminan masuk surga. Kamu pilih yang mana? Panjenengan ditawari berikut. Hanzalah bilang, Hanzalah, Abu Qatadah bilang, ya Rasulullah, sembuhkan saja mataku dan doakan agar aku masuk surga. Kon pilih
ya loro Pak. Ini orang yang cerdas ini. Makanya tadi Nabi dari jauh udah tertawa itu, Nabi udah tahu pasti jawabannya itu. Itu orang-orang yang cerdas seperti itu. Kadang kita diuji Pak dengan pertanyaan yang sulit, dibutuhkan kecerdasan. Seperti kemarin nih, Ustaz Adi Hidayat itu memberikan hadiah kepada seorang mahasiswa. Suruh milih, kamu milih hadiah apa? Kedua orang tuamu diumrohkan, atau kamu saya kasih 50 juta. Ini sulit loh Pak, dibutuhkan kecerdasan. Jawabannya apa? Anak ini menjawab, umrohkan saja kedua orang tua. Coba Pak. Ini kan anak soleh Pak. Kalau anak yang tidak soleh pasti memilih 50 juta. Godewe, egois. Orang tua umroh, emang gue pikirin 50 juta ya kurang. Tapi cerdas anak ini memilih umrohkan saja kedua orang tuaku. Apa reaksi Adi Hidayat? Oke, saya kasih umroh orang tua dan 50 juta tetap untuk kamu. Apa dua? Luar biasa. Niki Ustaz Adi Hidayat. Kalau dari Panima. Ini kan dakwah yang baik daripada yang satunya guna-guna goblok macam-macam. Orang ini malah guna-guna menjatuhkan merendahkan dengan kekerasan. Itu Nabi yang seperti itu cerdas. Kenapa Hanzalah minta disembuhkan? Karena sebelum perang Badar sudah melamar seorang gadis dan janji setelah perang Badar akan menikahinya. Masa matanya lepas satu. Dia berdoa kepada Allah, minta kepada Rasul disembuhkan. Rasul hanya cukup dengan ludahnya membaca bismillah, kembalikan matanya sempurna lagi. Sampai Abu Qatadah mengatakan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh dia sendiri, aku tidak bisa membedakan mana mataku yang tadi terbuka atau yang tidak. Keduanya sama-sama jernih. Berkat mukjizat yang Allah berikan dengan membaca bismillah dan air ludahnya Nabi Pak. Ludahnya sinten? Nabi. Bagaimana dengan ludah kita? Jangan coba-coba. Pasti jadi masalah. Dulu ada yang meniru, namanya Musailamah, bergelar Al-Kadab. Musailamah Al-Kadab. Musailamah seorang pembohong besar, menipu, pengkhianat. Itu ngaku jadi nabi dan punya umat. Umatnya pengen, ya Musailamah, saya dengar di sana ada nabi namanya Muhammad bisa menyembuhkan dengan ludahnya. Kamu kan juga nabi, cobalah. Dicoba pakai ludahnya, membaca bismillah juga. Apa yang terjadi? Malah buta. Nabi punya hobi Bu, setiap orang Mekah melahirkan anaknya diberi nama oleh Nabi. Dalam riwayat sampai 28 kali Nabi memberikan nama anak-anak yang baru lahir di Mekah dan didoakan, diusap dengan ludahnya di kepalanya, rambutnya langsung tebal, hitam, banyak. Musailamah ikut-ikutan Pak. Setiap bayi lahir didoakan, diludahi dengan ludahnya. Apa yang terjadi? Malah tidak tumbuh rambut, malah rontok sampai 7 turunan. Beda ludahnya Musailamah Al-Kadab. Ketika sumur-sumur kering, Nabi juga dengan ludahnya bismillah, tancapkan pakai panah, banjir airnya, sumurnya segar, pH-nya tinggi, ngalahkan lem mineralnya. Musailamah ikut-ikutan, malah baunya busuk kayak comberan. Karena ludahnya beda. Bapak Ibu sudah cukup ya? Inilah inti dari 4 ayat tadi yang memberikan sindiran buat kita untuk berjihad. Walau tidak perang, kita bisa berjihad di antara 3 amalan ini: mendermakan hartanya, menahan hawa nafsu, amal ma'ruf, nahi munkar. Yang jumlah ayat di dalam Quran 355. Tapi misalnya nih Bapak Ibu, suatu saat ada wajib militer juga harus kurang.
saja jumlahnya 55. Maka yang dapat saya sampaikan, mohon maaf kalau ada kebutuhannya, saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis mengumpulkan memasukkan Majelis infak tadi semua ada 430 rupiah, kemudian infak sembako ada 650 rupiah, cuma 1.280 rupiah. Kemudian untuk belanja sembako saat ini pengeluaran 1.017.000 rupiah, sehingga yang secara dulu 7.712.000 rupiah. Demikian dari Majelis. Kemudian dari Ahad pagi pemasukan pada minggu kemarin 480 rupiah dan pengeluaran 430 rupiah, ada satu sisa 50 rupiah. Kemudian yang ketiga adalah bagi bapak-bapak dan ibu yang berminat untuk pemberian tanggalan atau kalender yang akan diinfakkan di masjid di dokumen itu dipersilakan di penghubungi kelas. Demikian pengumuman dari kami dan nanti ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum.